Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pemirsa bersama saya Yanti Sugri Sutisna dari Garda Berita TV. Pemirsa, Baradae atau Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang yang digelar Rabu 18 Januari 2023 lalu. Tuntutan ini mengundang reaksi keras dari pengunjung sidang. Bahkan begitu selesai Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tuntutannya, pengunjung sidang langsung menyorakinya dan meminta keadilan untuk Baradae. Tidak hanya dari ruang sidang, masyarakat luas juga sontak terkejut dengan tuntutan jaksa ini. Karena tuntutan Eliezer dinilai lebih tinggi daripada Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Padahal Baradae ini adalah justice kolaborator. Lalu bagaimana tanggapan dari kuasa hukum Baradae ini? Dan bagaimana pula reaksi dari Baradae saat mendengar tuntutannya selama 12 tahun penjara tersebut? Walau sebagai JC, dirinya telah komit dan konsisten membuka kasus tersebut yang semula dikatakan tembak-menembak, sehingga terbuka dengan terang benderang bahwa kasus tersebut adalah pembunuhan berencana. Simak liputannya berikut ini. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dipotong masa penangkapan. Mohon kepada para pengunjung untuk tetap tenang. Demikianlah reaksi Baradae saat mendengar tuntutan 12 tahun penjara untuknya yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dia tertunduk menahan tangis, namun akhirnya air mata tetap tertumpah juga. Sementara pengunjung sidang riuh meneriaki jaksa dan memohon keadilan untuk Baradae alias Richard Eliezer Pudium Lumiu. Tuntutan 12 tahun penjara terhadap Baradae alias Richard Eliezer menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, bahkan di kalangan para ahli pidana. Masyarakat menilai tuntutan 12 tahun penjara yang notabene lebih tinggi dari tuntutan terhadap Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal yang hanya dituntut 8 tahun penjara menodai rasa keadilan. Karena masyarakat berpendapat Richard Eliezer harusnya dituntut lebih rendah dari tuntutan terhadap Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Karena Baradae adalah seorang justice kolaborator dan juga dia melakukan penembakan atas suruhan dari atasannya sendiri, yakni Ferdy Sambo. Usai sidang, Baradae yang nampak terpukul menangis dalam pelukan kuasa hukumnya, Roni Talapesi. Sementara para pengunjung sidang berteriak menguatkan Baradae. Mas Bayu, bahwa proses persidangan sebelumnya memang kan dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sudah mengajukan surat rekomendasi kepada Jaksa Penuntut Umum terkait dengan tuntutan Richard Eliezer, di mana sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 huruf A terkait dengan keringanan tuntutan. Nah, kemudian juga kan di
di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga nanti di dalam putusan dari hakim juga pun akan LPSK hari ini mengirimkan surat rekomendasi. Nanti kita sampaikan juga di persidangan ya. Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu kan hakim bisa memutus dengan pidana bebas bersyarat, pidana percobaan ataupun pidana ringan, seringan mungkin. Nah itu sebenarnya ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Surat itu akan kami sampaikan juga kepada majelis hakim. Sebelumnya kami sudah mendapatkan tembusannya. Jadi tahapannya adalah pertama dari jaksa penuntut umum sudah menerima surat rekomendasi dari LPSK, dan juga pun hari ini juga akan kita sampaikan kepada majelis hakim terkait dengan surat rekomendasi kepada majelis hakim terkait dengan putusan. Untuk diketahui pemirsa, Ferdy Sambo sendiri luput dari tuntutan hukuman mati karena dalam sidang tuntutan sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Ferdy Sambo dengan hukuman seumur hidup. Atas tuntutan jaksa tersebut, Baradae bersama kuasa hukumnya akan menyampaikan nota pembelaan atau pledoi pada sidang berikutnya.